Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya yang insyaallah nanti dilanjutkan dengan qiyamul Ramadan yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah kita pada malam hari ini atau sampai dengan hari ini masih diberikan Allah izinnya untuk bisa menemui bulan Ramadan. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menghabiskan seluruh etapa perjalanan di bulan Ramadan di tahun ini. Dan tentu dengan harapan pula mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minadz dzulumati ilan nur, melalui ajaran agama Islam sehingga kita berada pada sebuah peradaban yang terbaik di muka bumi ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, izinkan pada malam hari ini saya menyampaikan amanah yang diberikan oleh takmir berbicara tentang konteks peran pemuda dalam dakwah atau peran dakwah pemuda, yang tentu peran dakwah ini sebenarnya tidak hanya di kaum muda, tapi kita semua punya peran yang sama dalam rangka untuk li'ila li kalimatillah. Bagaimana kemudian Islam itu harus langsung tinggi dan tidak boleh ada yang meninggalkan kecuali agama Islam. Maka tentu takmir punya maksud sendiri tentu kenapa pemuda yang harus diangkat pada malam hari ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, bicara konteks dakwah tentu seperti yang sudah masyhur kita ketahui tentang balighu anni walau ayat. Semua konteks punya kewajiban yang sama untuk menyampaikan kebenaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah itu. Kebenaran itu tentu adalah bagaimana mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar. Seperti yang disampaikan oleh Allah firman-Nya dalam Ali Imran 104 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita semua berharap menjadi bagian yang bisa selalu menyuruh kepada kebaikan, menuju ke amar ma'ruf itu, dan juga sekaligus bisa mencegah kepada yang munkar. Karena apa? Karena sebagian itulah yang nanti oleh Allah dianggap sebagai orang-orang yang beruntung. Tentu kita bicara amar ma'ruf nahi munkar itu tentu tidak mudah. Maka kemudian selalu digolongkan menjadi tiga. Orang yang berjuang itu selalu dengan lisannya, dengan perbuatannya, yang paling lemah adalah menolak adanya ketidakbenaran. Bahkan kemudian Allah juga menyampaikan dalam surah Al-Imran 110 itu, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dakwah kita itu sekali lagi adalah dalam rangka untuk beramar ma'ruf nahi munkar karena kita dianggap sebagai umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah. Ini peran posisi dakwah. Lalu hadirin jamaah rahimakumullah, lalu kenapa pemuda yang ini harus kita jadikan sebagai stressing pada malam hari ini, atau fokusnya di pemuda? Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita bisa membaca banyak berita bahwa di Indonesia itu tahun 2020 sampai tahun 2036 bahkan tahun 2045
Bahkan di Kemdikbud membuat sebuah, atau Indonesia membuat sebuah slogan menuju Indonesia emas tahun 2045. Karena tahun 2020 sampai 2045 itu ternyata jumlah orang Indonesia yang berusia produktif itu jauh lebih besar dibanding jumlah orang Indonesia yang tidak produktif, atau sering disebut sebagai bonus demografi. Maka kemudian diprediksikan bahwa di tahun 2045 itu Indonesia mengalami keemasan, masa jaya-jayanya karena dihuni orang-orang yang hebat di anak-anak muda itu. Maka kenapa kemudian takmir malam ini mengamanai saya untuk menyampaikan itu, karena kita punya jumlah masyarakat Indonesia yang jumlah masyarakat produktifnya, usia produktifnya itu jauh lebih besar dibanding orang-orang yang di usia non produktif. Artinya usia lanjut dan usia yang masih balita itu lebih kecil dibanding jumlah orang-orang di usia yang produktif itu. Sehingga tantangannya Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, apa yang bisa diperbuat oleh Indonesia atau apa yang akan diperbuat oleh Islam dengan kita punya bonus itu. Ini karunia Allah. Allah memberikan karunia besar dengan banyaknya anak muda, anak-anak produktif di Indonesia di tahun-tahun ini. Nah, dalam konteks ini, hadirin jamaah rahimakumullah, ada peran-peran yang harus kita lakukan. Pasti ada dua peran yang harus dilakukan dalam menyangkut soal dakwah pemuda ini. Yang pertama tentu bicara tentang pemuda itu sendiri, termasuk anak-anak yang menjelang muda. Yang kedua juga peran orang-orang yang senior, orang-orang yang di atas anak muda itu untuk membangkitkan anak-anak muda. Maka kemudian saya teringat oleh firman Allah di surat An-Nisa ayat 9 itu yang sering sempat saya kutip karena memang menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat krusial. Yani a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan syadida. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di ayat ini menyampaikan tentang dan hendaklah kita ini takut jika meninggalkan generasi-generasi kita itu adalah generasi-generasi yang lemah. Dalam konteks asbabun nuzulnya, konteksnya memang ayat ini bicara tentang kesejahteraan. Saat itu, sahabat Sa'ad bin Waqqas itu sakit keras, kemudian dikunjungi Rasulullah. Kemudian di saat dikunjungi Rasulullah itulah kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan, "Ya Rasulullah, saya punya banyak harta dan hanya punya satu anak perempuan. Maka perkenankanlah aku mensedekahkan, menginfakkan hartaku 2/3. Maka Rasulullah menjawab, "Jangan." Kemudian dilanjutkan lagi, "Kalau begitu tidak 2/3, setengahnya saja." Rasulullah juga menjawab lagi, "Jangan." Yang terakhir kemudian, "Ya sudah, 1/3 saja." Dijawab lagi, "Jangan." Maka Rasulullah menyampaikan, lebih baik kamu meninggalkan keturunanmu adalah dengan harta yang banyak daripada kamu meninggalkan keturunanmu dengan harta yang sedikit bahkan meminta-minta. Ini konteks asbabun nuzul dari ayat ini. Tapi kemudian dalam perkembangannya saya melihat bahwa tidak hanya soal harta, karena harta tidak hanya soal harta kekayaan itu, tapi juga harta ilmu. Inilah hadirin rahimakumullah, peran-peran penting kita dalam menyiapkan generasi-generasi muda kita untuk kemudian bangkit menjadi kekuatan Islam yang sebenarnya, menjaga Islam menjadi li'ila li kalimatillah, itulah sesungguhnya adalah melalui ilmu-ilmu pengetahuan itu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, lalu apa kemudian yang harus kita lakukan ketika kita melihat ada situasi yang seperti ini? Maka seringkali kemudian kita ini dihadapkan pada sebuah persoalan, apalagi di masa pandemi seperti ini, yang kemudian orang juga sering sebut sebagai kekhawatiran yang munculkan the lost generation, hilangnya generasi.
Bahkan di meme-meme kita itu sering muncul mall rame, pasar rame, mana lagi rame, sekolahan sepi, kan gitu. Saya sebagai orang pendidikan itu juga resah ketika melihat situasi seperti itu. Tetapi kemudian, apakah kemudian Islam kemudian akan melalui anak-anak muda yang kemudian tidak kita siapkan sejak sekarang, meskipun di masa pandemi seperti ini, maka tidak boleh. Maka seringkali di beberapa kesempatan saya ketika kemudian bersama teman-teman muda itu selalu mengatakan bahwa ada tempat yang strategis, yaitu masjid. Maka seringkali di beberapa program-program yang saya canangkan dengan teman-teman muda itu bicara tentang program back to mosque, kembali ke masjid. Kalau kita lihat jamaah kita sekarang ini saja Bapak Ibu, kalau kita hitung kira-kira yang usia muda itu suka berapa? Yang usia di lanjut berapa? Yang anak-anak berapa? Terus seringkali saya juga menemukan, bahkan mungkin kita sama-sama gitu, ketika sholat kemudian ada adik-adik kemudian rame, selalu risih kita ini. Ya, karena ada risih kan, ada adik rame gitu ya. Pertanyaan kemudian, bagaimana adik-adik ini, anak-anak muda ini, dengan potensi yang ada, dengan dunia mereka, kemudian mencintai masjid sebagai kekuatan mereka, sehingga ke depan, ketika kita tidak lagi ada di masjid ini, mereka lah yang akan mengisi masjid-masjid kita ini. Bagaimana caranya? Nah, ini penting dan ini menjadi tantangan kita bersama-sama. Maka seringkali pikiran-pikiran saya menyatakan bahwa ketika kemudian bicara tentang konteks pemuda itu, maka harus ada dua sisi yang harus bersama-sama. Sisi yang pertama bahwa kemudian bagi kita yang sudah pengalaman yang lebih, maka mari kita bangun sebuah komunitas-komunitas di mana adik-adik, anak-anak muda itu kemudian senang berangkat ke masjid dengan sekali lagi dengan segala potensinya, dengan segala dinamikanya, dengan segala apa yang ada di dirinya. Bisa jadi adik-adik itu mungkin di luar dianggap nakal, tapi kemudian dia mencintai masjid. Atau kebalikannya itu adik-adik diam di luar sana nggak mau ke masjid. Ini tantangan kita. Di beberapa tempat, di beberapa contoh di Indonesia ini banyak sekali masjid-masjid yang dimulai dikemas menjadi masjid-masjid yang kemudian milenial. Artinya, anak-anak muda kemudian hidup dengan begitu indahnya di masjid itu, kemudian anak-anak muda kemudian mencintai masjid itu, dan kemudian di masjid ini menjadi semarak dengan kegiatan anak muda. Maka, bagi kita yang sudah punya pengalaman-pengalaman itu, mari kita bangun kita bina adik-adik kita itu, anak muda itu dengan sistem-sistem yang baik, dengan cara coach lah misalnya. Yang saat ini lagi musim namanya coach. Bukan disuruh-suruh tapi di coach. Diberikan apa? Diberikan media mereka, bahkan setelah di coach itu mereka diberikan tantangan. Ada proyek ini lakukan, proyek ini lakukan. Kemudian kita bangun mereka dengan kekuatan-kekuatan mereka itu, dengan keragaman itu, kemudian mereka akhirnya mencintai masjid. Kalau dalam bahasa olahraga ada sistem kompetisi degradasi gitu kira-kira. Siapa yang kemudian berani tampil sebagai memberi kultum, suruh kultum. Yang belum siap apalagi. Yang sudah siap khutbah Jumat, suruh khutbah Jumat. Yang belum apalagi. Bangun mereka dengan medsos mereka untuk kemudian mensiarkan masjid, mensiarkan Islam. Jika ini terjadi, alangkah indahnya Islam kita itu diisi oleh peran-peran kekuatan pemuda yang punya kekuatan media sosial, kekuatan workspace-nya untuk kita bangun melalui masjid itu. Tentu dengan arahan-arahan kita. Ini tantangan kita hari ini, yang tentu kemudian kita tidak ingin kemudian meninggalkan generasi-generasi yang lemah pada adik-adik kita, pada anak muda itu, dengan tidak memberi ruang gerak yang besar. Bahkan kadang-kadang yang terjadi, mau gerak sedikit, jangan, durung wayahe. Gerak sedikit, jangan. Ini belum saatnya kamu tampil. Ini menjadi persoalan. Maka kemudian gerakan kembali ke masjid itu tidak hanya soal kemudian datang ke masjid hanya dengan sholat, tapi sholat dan segala hal yang memakmurkan masjid itu. Nah, bagi adik-adik, bagi anak-anak yang muda-muda, seperti saya juga termasuk anak muda, tentu harus terus belajar dan kemudian tidak boleh pernah menyerah.
Kadang-kadang kemudian diberikan strength sedikit kemudian loyo. Dilarang sedikit kemudian loyo. Juga tidak boleh. Bahkan sering saya sampaikan pada beberapa kesiswa-siswa saya misalkan, saya sampaikan kepada teman anak-anak itu, anak-anak ketika kemudian di masa-masa pandemi seperti ini, bukan kemudian malah enak-enakan rebahan di rumah, bukan enak-enakan dengan main game terus, justru kesempatan kita untuk kemudian kesempatan anak-anak muda itu kemudian punya sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Rasanya kalau kemudian anak-anak muda itu kemudian hari ini kalau dengan amati sama-sama, itu kan anak-anak muda yang sekarang mengalami situasi yang kemudian merasa dirinya sudahlah gini saja, teman saya juga begitu kok, masa saya nggak boleh begitu. Tidak ada jiwa kompetisi, tidak ada jiwa kemudian ini loh saya, itu belum ada. Maka kemudian harus kita bangun. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan dalam statement masyhurnya beliau bahwa ajarilah anak-anakmu sesuai zamannya, sesuai usianya itu. Maka dibagi menjadi 3, 0 sampai 7 tahun sebagai raja, kemudian 8-14 tahun sebagai tawanan, kemudian 15 sampai 10 tahun adalah sebagai sahabat. Ini harus kita benar-benar praktekkan jika kemudian kita ingin memunculkan generasi-generasi muda yang punya kekuatan, punya generasi muda yang benar-benar bisa mendakwahkan Islam dengan sebenar-benarnya, mendakwahkan Islam yang benar-benar bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah itu tentu dengan zamannya itu. Karena pada masa-masa seperti anak-anak kita yang masih raja ini, yang kita lakukan tidak boleh menyuruh, tapi justru memberi contoh. Contoh misalkan kemudian ketika anak-anak itu minta tolong pada kita dan kita sedang sibuk, ya minta tolong, maka kita harus datang. Kenapa begitu? Dia akan sadar bahwa ternyata meskipun dia sibuk, ketika dipanggil itu harus dalam, saya harus datang. Itu ternyata harus dicontohkan sejak kecil. Itu disebut dengan raja. Kalau tawanan sudah ada bergini, sudah ada tawaran-tawaran. Oke, kalau begini saya begini, kamu begini saya begini. Kalau sudah dewasa, remaja dan muda kemudian menjadi sahabat, kita harus datang kepada mereka untuk bawa. Daripada mereka curhatnya pada orang lain, bagaimana curhatnya pada kita sebagai orang tua. Nah, itulah yang kemudian contohkan Ali bin Abi Thalib yang saya kira masih relevan dengan dunia saat ini untuk sekali lagi untuk membangun kekuatan-kekuatan muda dalam rangka berdakwah, untuk sekali lagi meninggikan kalimat Allah, li'ilah kalimatillah itu dengan amar ma'ruf nahi munkar itu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dari sini diberikan Allah kekuatan. Bagi kita yang orang tua, mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan supaya kita bisa membimbing anak-anak kita menjadi generasi-generasi Qur'ani yang luar biasa, menjadi generasi-generasi yang soleh dan soleha, menjadi generasi-generasi yang tidak kalah dengan keadaan, justru anak-anak yang selalu mencari tantangan-tantangan baru untuk kemudian bangkit menjadi kekuatan Islam. Dan kita berharap juga mudah-mudahan adik-adik kita, anak-anak muda dan adik-adik kita tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang punya bekal ilmu pengetahuan yang hebat, tidak hanya soal ilmu pengetahuan tapi juga ilmu agama, sehingga kekuatan akhlak, kekuatan ilmu pengetahuan menjadi seimbang dan kemudian Indonesia ini dihuni oleh orang-orang yang punya kekuatan untuk membangun negara yang bermoral, berkarakter itu. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan Allah selalu petunjuknya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membawa kita menjadi hambanya yang bertakwa atau muttaqin. Saya kira itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Namun apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.